Lanjutan hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Cerita, Arif Sujana. Audiobook, novel silat. Bab 18. Yang tengah terjadi adalah putusnya dua tangan dan dua kaki serta kepala dari tubuh manusia leak. Yang sangat menyeramkan adalah kelima anggota tubuh yang terlepas itu secara bersamaan menyerang Mahesa Amping. Untungnya Mahesa Amping telah dapat menguasai ilmu meringankan tubuh kelas tinggi dan nyaris telah sampai di tataran puncak kesempurnaannya. Maka tidak satupun serangan yang dapat langsung mengenai tubuh Mahesa Amping. Ilmu meringankan tubuh yang sempurna, berkata Empu Dangka kepada dirinya sendiri manakala melihat tubuh Mahesa Amping melenting ke sana kemari seperti belalang kecil melesat menghindari setiap serangan lima buah anggota badan manusia leak yang terpisah namun serentak melakukan serangan. Kembali manusia leak itu menggeram, tidak satupun serangannya mengenai tubuh lawannya, bahkan setahap demi setahap Mahesa Amping telah menguasai pertandingan terlihat balas melakukan serangan yang tidak kalah berbahayanya. Sementara senja di atas hutan belantara itu telah datang menyelimuti bumi. Kegelapan telah mengelilingi pandangan mata. Namun pertandingan yang tidak memerlukan mata wadak antara manusia leak dan Mahesa Amping masih terus berlangsung. Manusia leak itu sepertinya sudah begitu geram, segala tenaga dikerahkan namun tak satupun serangan dapat mengenai tubuh Mahesa Amping yang begitu cepat menghindar melenting dan balas menyerang. Beberapa pukulan Mahesa Amping telah bersarang di berbagai anggota badan yang terpisah itu. Mahesa Amping diam-diam mengagumi semangat tempur dari manusia leak yang tidak mengenal rasa putus asa. Maka diam-diam telah menerapkan ilmu simpanannya yang jarang sekali dipergunakan, hanya dalam keadaan terpaksa. Dalam sebuah serangan kepungan yang cepat dari lima anggota tubuh manusia leak, Mahesa Amping melenting ke udara. Masih dalam keadaan melenting di udara, terlihat sebuah seleret cahaya keluar dari sorot mata Mahesa Amping. Ternyata sinar kilat cahaya yang begitu cepat datangnya dari sorot mata Mahesa Amping tertuju ke salah satu lengan manusia leak. Akibatnya membuat siapapun yang melihatnya akan terperanjat menahan nafas tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebuah lengan manusia leak hangus terbakar tergeletak di atas tanah. Apakah kamu masih menunggu satu persatu anggota tubuhmu hangus terbakar? Berkata Mahesa Amping di hadapan sebuah kepala yang terpisah. Ternyata Kisanak belum mengetahui aturan dari pertempuran di alam tak terbatas ini. Kuakui ketinggian ilmu Kisanak melampaui tataran ilmuku, untuk itu sesuai aturan pertempuran ambillah nyawaku kapanpun engkau mau, berkata kepala yang terpisah itu sepertinya telah mengakui kekalahannya. Dan tiba-tiba saja seluruh anggota badan manusia leak itu menghilang. Ternyata manusia leak itu telah kembali ke jasad kasarnya. Bersamaan dengan itu pula Mahesa Amping telah kembali ke jasad kasarnya yang masih duduk bersila di sebelah Empu Dangka. Terlihat Mahesa Amping berdiri dan melangkah mendekati manusia leak yang tengah tertunduk menanti tindakan Mahesa Amping untuk melepas nyawanya. Aku tidak akan mengambil nyawamu, nyawamu bukan milikku, dialah Sang Hyang Widi pemilik segala yang hidup, berkata Mahesa Amping kepada manusia leak di hadapannya yang masih tertunduk pasrah. Ajaran kami kekalahan adalah kematian, berkata manusia leak itu perlahan. Itulah ajaran kegelapan. Lihatlah dunia di sekelilingmu, lihatlah kehidupan yang tercurah yang diberikan oleh Yang Maha Hidup, Yang Maha Kasih, yang telah menjadikan alam ini penuh dengan kedamaiannya. Jadilah manusia yang berarti itulah kehidupan yang sebenarnya, berkata Mahesa Amping kepada manusia leak. Bila aku punya arti bagi kehidupan ini, itukah pertanda aku punya kehidupan? Bertanya manusia leak itu mengangkat wajahnya perlahan kepada Mahesa Amping. Manusia yang tidak punya arti dalam kehidupannya adalah manusia yang telah lama mati meski masih bernyawa, berkata Mahesa Amping. Sang kegelapan telah mengisi seluruh benakku dengan kekuasaan yang tak terbatas, menjadikan tangan ini sebagai pencabut nyawa demi keinginan segala dendam. Tapi hati ini sedikit pun tidak merasakan kebahagiaan. Semakin meluaskan segenap kebencian ke seluruh bumi, semakin jiwa ini tak pernah terpuaskan. Namun manakala Tuhan berkata tentang Yang Maha Hidup, Yang Maha Kasih, jiwa ini sepertinya telah terkubur. Kulihat sedikit cahaya dalam kegelapan di rongga hati ini yang sepertinya memberikan sedikit pengharapan sebuah kebahagiaan yang belum pernah kurasakan, sebuah rasa yang baru kali ini datang, sebuah rasa yang bukan kepuasan, kegembiraan, tapi sebuah ketenangan jiwa, merasakan ada di dalam genggaman Yang Maha Hidup, Yang Maha Kasih.
berkata manusia leak perlahan kepada Mahesa Amping. Pergilah kemanapun kamu pergi, Yang Maha Hidup ada dimanapun kamu berada, di saat pagi dan petang, dalam keadaan kamu berdiri, duduk dan berbaring. Dia Yang Maha Hidup akan berlari kepadamu manakala kamu berjalan menghadapnya, berkata Mahesa Amping kepada manusia leak. Tuan telah memberikan kepada hamba sebuah tuntunan yang belum pernah sekalipun ku dengar, ku persembahkan jiwa ini berbakti selamanya kepada Tuan, berkata manusia leak itu sambil bersujud di hadapan Mahesa Amping. Bangkitlah, mulai hari ini kita bersaudara, berkata Mahesa Amping sambil mencoba mengangkat tubuh manusia leak untuk berdiri. Bukan main gembiranya manusia leak itu mendengar perkataan Mahesa Amping. Namaku Jaran Waha, benarkah Tuan mengangkat hamba ini sebagai saudara, berkata manusia leak itu yang telah memperkenalkan dirinya bernama Jaran Waha. Namaku Mahesa Amping, mulai hari ini kita bersaudara, berkata Mahesa Amping mengulang perkataannya sepertinya meyakinkan kepada Jaran Waha atas apa yang diucapkannya. Terima kasih. Sebuah kebahagiaan menjadi saudaramu, berkata Jaran Waha sambil memeluk tubuh Mahesa Amping penuh kegembiraan. Orang tua dan 4 orang pemuda yang bersamanya telah mendengar dan menyaksikan apa yang telah terjadi menjadi merasa terharu. Wahai anak muda, pemahamanmu mengenai kebenaran begitu tinggi, kami menjadi malu pada diri sendiri. Selama ini kami hanya mengenal membasmi kejahatan adalah sebuah pembunuhan, ternyata kebenaran sejati adalah menghidupkan kehidupan itu sendiri, berkata orang tua itu. Perkenalkan kami dari perguruan Panca Agni, namaku Ki Arya Sidi. Dan keempat pemuda yang bersamaku adalah para muridku 4 orang pangeran muda putra Raja Puripu Sering Jagat di Pejeng, berkata orang tua itu memperkenalkan dirinya dan keempat muridnya. Bahagia diri ini dapat berkenalan dengan seorang guru dari perguruan Panca Agni dan juga keempat muridnya, berkata Mahesa Amping menjura penuh hormat. Kami berhutang budi padamu anak muda, semoga kami dapat membalasnya, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping. Hutang budi itu kuanggap telah selesai manakala tidak ada permusuhan lagi antara perguruanmu dengan saudaraku ini, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi. Aku juga akan mengikat persaudaraan denganmu anak muda. Apakah dirimu berkenan? Bertanya Ki Arya Sidi menunggu jawaban dari Mahesa Amping. Dengan tangan terbuka dan wajah kebahagiaan menerima Ki Arya Sidi sebagai saudara. Itu artinya kita bertiga telah terikat tali persaudaraan, berkata Mahesa Amping sambil memeluk Ki Arya Sidi dengan penuh kegembiraan. Mari Ki Jaran Waha, kita bertiga adalah saudara, berkata Mahesa Amping kepada Ki Jaran Waha yang langsung mendekat. Maka terlihat mereka bertiga saling berpelukan sebagaimana saudara yang disaksikan oleh keempat pemuda para murid Ki Arya Sidi dan juga tentunya Empu Dangka yang masih duduk di tempatnya. Aku lupa memperkenalkan sahabat perjalananku, berkata Mahesa Amping yang telah memperkenalkan Empu Dangka kepada semua yang ada di hutan itu. Sementara itu suasana di hutan itu sudah begitu gelap, sang malam telah menyelimuti bumi. Tempat tinggalku tidak jauh dari sini, mudah-mudahan kalian berkenan mampir di tempatku yang sederhana, berkata Ki Jaran Waha menawarkan semua yang ada untuk singgah di tempat tinggalnya. Maafkan kami saudaraku Ki Jaran Waha, Pejeng sudah tidak begitu jauh lagi, biarlah kami melanjutkan perjalanan kami di malam hari ini, berkata Ki Arya Sidi. Bila kalian ada di sekitar Pejeng, datang singgahlah ke padepokan kami, berkata kembali Ki Arya Sidi. Kami akan berkunjung ke padepokan Panca Agni, karena kebetulan kami akan melewati Pejeng, berkata Empu Dangka kepada Ki Arya Sidi. Terima kasih, kami akan menunggu kedatangan kalian, berkata Ki Arya Sidi sambil berpamitan bersama keempat muridnya melanjutkan perjalanannya. Demikianlah, akhirnya Mahesa Amping dan Empu Dangka mengikuti Ki Jaran Waha berjalan ke arah tempat tinggalnya. Setelah mereka berjalan menyusuri hutan yang gelap, sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Jaran Waha bahwa tempat tinggalnya memang tidak begitu jauh. Akhirnya mereka telah sampai di kediaman Ki Jaran Waha. Ternyata kediaman Ki Jaran Waha adalah sebuah goa yang ada di dalam hutan itu sendiri. Bila saja datang tidak bersama Ki Jaran Waha, tidak seorang pun dapat menemui goa itu. Pintu goa itu sendiri terhalang semak belukar. Mereka terlihat memasuki lubang goa yang sempit hanya cukup masuk untuk satu orang. Namun ketika mereka semakin masuk ke dalam, ternyata ada ruangan yang cukup luas selebar 3 kali kamar. 2 buah pelita berada di 2 sudut cukup menerangi ruangan.
Terlihat sebuah balai batu besar di tengah-tengah ruangan. Dan seorang pemuda di atas balai batu itu terkejut melihat kedatangan mereka bertiga. "Kita kedatangan tamu istimewa, siapkan minuman dan makanan hangat untuk kami," berkata Ki Jaran Waha kepada pemuda itu. Dengan sigap pemuda itu turun dari balai batu menyiapkan perapian. "Silahkan naik ke atas balai batu, cuma itu perabot di dalam goa ini," berkata Ki Jaran Waha mempersilahkan Mahesa Amping dan Empu Dangka. "Setidaknya malam ini kita terlindung dari angin dan embun," berkata Mahesa Amping kepada Ki Jaran Waha mencoba membesarkan hatinya. Demikianlah, malam itu Mahesa Amping dan Empu Dangka bermalam di tempat Ki Jaran Waha di dalam sebuah goa. "Maafkan aku saudaraku, aku telah melumpuhkan tangan kirimu," berkata Mahesa Amping kepada Ki Jaran Waha. "Akulah yang seharusnya berterima kasih, dengan kejadian itu tangan kananku dapat mengerti arti hidup ini," berkata Ki Jaran Waha sambil tersenyum. Ketika minuman dan makanan hangat telah disiapkan, mereka pun nampak menikmati hidangan malam itu di atas balai batu. Sepanjang malam mereka asyik bercakap-cakap. Ada-ada saja yang mereka percakapkan. Ternyata dari percakapan itu dapat diketahui bahwa Ki Jaran Waha adalah seorang Raja Leak. Para pengikutnya tersebar di seluruh daratan bumi Bali. "Ternyata aku berhadapan dengan seorang raja," berkata Empu Dangka. "Bahkan kita telah makan di satu tempat bersamanya," menimpali Mahesa Amping. "Tidak sebagaimana Raja Puri Dalem, Raja Leak cuma punya perabot balai batu," berkata Ki Jaran Waha yang disambut tawa oleh Mahesa Amping dan Empu Dangka. Akhirnya rasa kantuk yang menghentikan pembicaraan mereka. Terlihat satu persatu mencari tempat untuk tidur di dalam goa. Sang malam ternyata hanya tinggal menyisakan waktunya sedikit, sebentar saja sudah terdengar suara ayam hutan berkokok sebagai tanda hari sudah masuk pagi. "Semoga perjalanan kalian dipenuhi keselamatan," berkata Ki Jaran Waha mengantar sampai keluar goa Mahesa Amping dan Empu Dangka yang akan melanjutkan perjalanan mereka. "Semoga hari-harimu dipenuhi kesejahteraan wahai saudaraku," berkata Mahesa Amping kepada Ki Jaran Waha. "Ikat pinggang itu adalah tanda pengenalku, seluruh pengikutku di tanah Bali ini akan setia kepadamu sebagaimana mereka setia kepadaku," berkata Ki Jaran Waha mengingatkan Mahesa Amping atas ikat pinggang pemberiannya. Sebuah ikat pinggang sederhana dengan tameng dari bahan perak bergambar matahari. Sampai jauh Ki Jaran Waha dan pemuda yang setia menemaninya mengikuti punggung belakang Mahesa Amping dan Empu Dangka yang telah melangkah menjauh dari tempat tinggal mereka hingga akhirnya hilang terhalang semak belukar dan batang-batang kayu besar di hutan itu. Mahesa Amping dan Empu Dangka terus membelah semak-semak belukar berjalan menyusuri hutan yang masih tetap gelap meski matahari di luar sana telah cukup tinggi. Akhirnya ketika matahari sudah berdiri di atas puncaknya, Mahesa Amping dan Empu Dangka terlihat keluar dari hutan rimba yang pekat, sebuah hutan perawan yang jarang sekali didatangi oleh siapapun yang ternyata di dalamnya adalah sebuah kediaman seorang Raja Leak, pemimpin tertinggi para manusia Leak di daratan Bali yang ternyata bernama Ki Jaran Waha. "Semoga Ki Jaran Waha dapat membimbing para pengikutnya menuju jalan kebenaran," berkata Mahesa Amping sambil menoleh ke arah hutan rimba ketika jarak mereka dengan hutan itu terlihat sudah semakin menjauh. "Aku pun berharap demikian, semoga juga mereka dapat mengikis sedikit demi sedikit pandangan orang Bali tentang manusia Leak," berkata Empu Dangka. Sementara itu hari sudah mendekati senja ketika mereka tiba di sebuah dusun. "Dapatkah kakek menunjukkan kepada kami padepokan Panca Agni?" berkata Mahesa Amping kepada seorang tua yang dijumpainya masih berada di sawah. "Teruslah kalian menyusuri tegalan ini, padepokan Panca Agni ada di puncak Bukit Pejeng Gundul," berkata orang tua itu sambil menunjuk ke sebuah perbukitan yang sudah begitu dekat dari tempat mereka berdiri. "Jadi bukit di depan itu bernama Bukit Pejeng Gundul?" bertanya Mahesa Amping. "Benar, di puncak bukit itulah padepokan Panca Agni berdiri," berkata orang tua itu mengulangi keterangannya. "Terima kasih kek," berkata Mahesa Amping kepada orang tua itu yang membalasnya dengan sebuah anggukan kepala sebagai tanda keramahannya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang tua itu, Mahesa Amping dan Empu Dangka terus mengikuti tegalan sawah menuju ke sebuah perbukitan kecil. Akhirnya manakala senja telah turun menyelimuti perbukitan kecil, Mahesa Amping dan Empu Dangka telah berada di atas puncak Bukit Pejeng Gundul. Sebuah hamparan tanah lapang menghadang di hadapan mereka. Tidak ada pohon kayu satupun.
Dan sebuah padepokan kecil terlihat berdiri sunyi dipayungi langit senja yang bening, sepertinya sebuah bangunan yang elok telah tercipta dan bersatu dengan alam perbukitan yang dipenuhi hamparan padang alang-alang. Sebuah padepokan yang menjauh dari lingkungannya, berkata Mahesa Amping memandang sebuah bangunan padepokan kecil. Mungkin mereka memang ingin menjauh dan keluar dari lingkungan di sekitarnya, atau memang mereka menyukai kesunyian dan kesendirian, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping yang terus melangkah mendekati padepokan di atas puncak bukit itu. Ketika mereka sampai di regol padepokan Panca Agni, pintu gerbang tidak terkunci, juga tidak ada panggungan menara ronda sebagaimana sebuah padepokan besar umumnya. Mahesa Amping mendorong pintu gerbang yang tidak terkunci dan menjulurkan kepalanya melihat ke dalam. Ternyata ada seorang lelaki tua tengah membawa sebuah pelita yang akan diletakkan di susut pintu regol halaman. "Silahkan masuk, apakah tuan-tuan akan bertemu dengan Ki Arya Sidi?" bertanya lelaki tua itu. "Benar, kami ingin bertemu dengan Ki Arya Sidi," berkata Mahesa Amping yang telah membuka pintu gerbang lebih lebar lagi. "Mari kuantar tuan-tuan ke pendapa," berkata lelaki tua itu mengantar Mahesa Amping dan Empu Dangka menuju pendapa padepokan Panca Agni. "Padepokan ini begitu sepi?" bertanya Mahesa Amping kepada lelaki tua itu yang merasa aneh bahwa sebuah padepokan begitu sepi tidak ada orang yang terlihat selain lelaki tua itu. Lelaki tua yang mengerti keheranan Mahesa Amping hanya tersenyum. "Penghuni padepokan saat ini masih ada di sanggar bersama Ki Arya Sidi," berkata lelaki tua itu kepada Mahesa Amping. Terlihat Mahesa Amping, Empu Dangka dan orang tua itu tengah naik tangga pendapa. "Tunggulah di sini, aku akan menyampaikan tentang kedatangan tuan-tuan," berkata orang tua itu mempersilahkan Mahesa Amping dan Empu Dangka menunggu di pendapa. Diam-diam senja sudah semakin surut, pandangan mata di depan halaman sudah semakin buram. "Maaf, tentunya kalian menunggu di sini begitu lama," berkata Ki Arya Sidi yang telah muncul di pendapa menemui Mahesa Amping dan Empu Dangka. "Kami belum begitu lama, justru kamilah yang meminta maaf telah mengganggu kesibukan Ki Arya Sidi," berkata Empu Dangka. "Tidak ada yang terganggu, bahkan aku merasa sebuah kehormatan dikunjungi kalian," berkata Ki Arya Sidi. Akhirnya mereka pun saling bercerita tentang keselamatan masing-masing. "Aku berharap kalian dapat 2-3 hari di padepokan ini," berkata Ki Arya Sidi penuh pengharapan. "Kami hanya pengembara yang tidak punya tujuan, 2-3 hari tidak masalah untuk kami," berkata Empu Dangka sambil tersenyum memandang Mahesa Amping sepertinya meminta persetujuan. "Sebuah kenikmatan 2-3 hari dapat terhindar dari angin dan hujan," berkata Mahesa Amping sepertinya menyetujui. Terdengar suara pintu berderit dari dalam, seorang lelaki tua yang sudah dikenal oleh Mahesa Amping dan Empu Dangka terlihat membawa beberapa hidangan. "Silahkan dinikmati hidangan malamnya, mumpung masih hangat," berkata Ki Arya Sidi mempersilahkan para tamunya. Setelah menikmati hidangan malam, mereka pun mengisi malam dengan perbincangan. Banyak hal yang mereka bicarakan. Ternyata Empu Dangka pemerhati masalah para penguasa pura saat ini. "Aku pun berpendapat yang sama bahwa saat ini para penguasa pura umumnya telah keluar dari garis kekuasaan para pendahulunya sebagai pelayan rohani," berkata Ki Arya Sidi menyampaikan pendapatnya. "Bukankah Ki Arya Sidi adalah guru para pangeran penguasa pura di Balidwipa ini?" bertanya Mahesa Amping. "Secara turun-temurun para pangeran penguasa pura di Balidwipa ini menjadi seorang sisya di padepokan Panca Agni ini, namun di tahun ini hanya pangeran dari Pura Pusering Jagat saja yang mengirimkan para pangerannya. Aku belum tahu apakah keberadaan padepokan ini sudah mulai meluntur dalam pandangan mereka," berkata Ki Arya Sidi. "Jadi hanya 4 orang pangeran dari Pura Pusering Jagat di padepokan Panca Agni ini," berkata Mahesa Amping. "Berapapun memang bukan masalah untukku, aku hanya mewarisi apa yang telah ayah dan buyutku melakukannya, membina para pangeran para penguasa pura, menjadi guru para sisya di padepokan Panca Agni ini," berkata Ki Arya Sidi. Dan malam pun berlalu semakin larut di atas bumi padepokan Panca Agni. Angin semilir dingin menghembus kantuk yang datang menggelayut. Akhirnya Ki Arya Sidi memaklumi kedua tamunya yang terlihat sudah perlu beristirahat telah mempersilahkan keduanya masuk ke peraduan yang telah disediakan. "Aku ini memang tuan rumah yang tidak tahu diri, sudah tahu tamunya sudah suntuk masih diajak berbincang-bincang," berkata Ki Arya Sidi sambil tersenyum.
Berbincang dengan Ki Arya Sidi memang mengasihkan, tapi kantuk ini memang datang tanpa diundang, berkata Empu Dangka sambil mengangkat badannya berdiri. Dan malam pun berlalu bersama suara keheningan yang senyap, meski kadang ditingkahi suara angin mendayu-dayu di atas puncak bukit Pejeng Gundul menggulung padang ilalang. Sesekali terdengar suara burung tekukur jantan tengah menjaga sang betina yang tengah mengerami 2 butir telur hasil percintaan mereka. Itulah panggung dunia malam di sekitar Padepokan Panca Agni yang sunyi senyap jauh dari keramaian penduduk di sekitarnya. Malam pun akhirnya surut pergi ke balik bumi yang lain, berganti sang pagi yang ditandai dengan pecahnya warna awan biru oleh sinar kuning terang di ujung timur bumi. Indahnya warna dunia pagi di saat matahari masih di bawah bibir bumi menjadikan suasana begitu bening sepanjang mata memandang, batang pohon kayu, tanah dan rumput terlihat jelas dalam nuansa kehijauannya. Dalam suasana pagi yang indah itulah Mahesa Amping dan Empu Dangka terlihat duduk di pendapa Padepokan Panca Agni tengah menikmati suasana pagi. Ternyata kalian telah bangun mendahului aku, berkata Ki Arya Sidi yang baru saja datang dan langsung bergabung di pendapa Padepokan Panca Agni. Sang Mahakarsa telah menciptakan awal pagi sebagai keelokan wajah bumi, memberi mata ini memandang tak pernah jemu, berkata Empu Dangka. Aku iri dengan kehidupan kalian, setiap hari menikmati lukisan alam pagi yang berbeda, di sebuah tempat dan waktu, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka. Ki Arya Sidi tanpa disadari telah melihat warna pagi yang berbeda ketika menerima para pangeran muda di awal pertama sebagai seorang sisya Padepokan, berkata Empu Dangka. Apa yang Empu katakan memang dapat kurasakan, ada sebuah keindahan yang kurasakan di saat menerima para pangeran muda yang datang di Padepokan ini, berkata Ki Arya Sidi membenarkan perkataan Empu Dangka. Sementara itu tidak terasa sang mentari telah merayap naik melewati ujung bibir bumi, menerangi halaman Padepokan Panca Agni. Mari kita ke sanggar melihat para sisya berlatih, berkata Ki Arya Sidi mengajak Mahesa Amping dan Empu Dangka ke sanggar. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketika mereka tiba di sanggar, keempat para sisya Padepokan Panca Agni terlihat tengah berlatih ketahanan tubuh dengan beberapa alat yang ada dan tersedia di dalam sanggar. Namun melihat guru mereka yang datang bersama 2 orang tamu yang sudah dikenalnya mereka menghentikan latihan dan datang menghampiri. Secara berturut Ki Arya Sidi memperkenalkan keempat sisyanya kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka. Mulai dari yang paling tua bernama Wayan Dewa Bayu, adik keduanya bernama Made Dewa Apa, adik ketiga bernama Nyoman Dewa Teja, dan adik ketiganya yang terkecil bernama Ketut Dewa Akesa, berkata Ki Arya Sidi memperkenalkan keempat sisyanya. Namaku Mahesa Amping, dan ini Empu Dangka, kita telah bertemu beberapa hari yang lalu, berkata Mahesa Amping memperkenalkan dirinya kepada keempat sisya. Saudaraku Mahesa Amping ingin melihat kalian berlatih, lakukanlah dari awal, berkata Ki Arya Sidi kepada keempat orang sisyanya. Maka keempat sisya Padepokan Panca Agni mengambil tempat yang luas di dalam sanggar. Terlihat mereka secara bersamaan dan perlahan melakukan gerakan-gerakan jurus perguruan mereka. Sebuah jurus yang indah, berkata Mahesa Amping yang melihat keempat sisya melakukan gerak jurus mereka. Ternyata yang dilihat Mahesa Amping adalah gerak awal, gerak selanjutnya terlihat semakin lama menjadi semakin cepat. Sebagai seorang yang ahli kanuragan yang juga dikaruniai daya tangkap yang luar biasa, Mahesa Amping sudah dapat memahat dan menghafal setiap jurus yang dilihatnya. Maka ketika keempat sisya telah selesai memperlihatkan semua jurus perguruan mereka, Mahesa Amping dengan penuh hormat meminta kepada Ki Arya Sidi untuk memperlihatkan hasil rancangannya mengenai jurus yang baru saja diperagakan itu. Izinkan aku yang bodoh ini memperlihatkan beberapa penyesuaian, mudah-mudahan berguna, berkata Mahesa Amping sambil melangkah ke tempat yang agak lapang agar dapat dilihat oleh semua yang ada di sanggar itu. Terlihat Mahesa Amping telah melakukan gerakan jurus perguruan Panca Agni dengan perlahan. Bukan main tercengangnya Ki Arya Sidi melihat Mahesa Amping tengah menjalankan gerakan jurusnya yang nyaris sempurna, tidak ada beda sedikit pun sebagaimana sebelumnya telah diperagakan oleh para sisyanya. Kembali Ki Arya Sidi menjadi semakin tercengang manakala memperhatikan lebih teliti lagi atas semua gerakan yang dilakukan oleh Mahesa Amping. Ternyata sebagaimana yang dikatakan oleh Mahesa Amping untuk memberikan beberapa penyesuaian jurus perguruannya telah benar-benar diperlihatkan. Terima kasih,
Sebuah penyesuaian yang nyaris sempurna, berkata Ki Arya Sidi penuh kegembiraan melihat beberapa bagian jurus perguruannya telah diubah menjadi begitu sempurna. Hanya sedikit penyesuaian, berkata Mahesa Amping yang telah menghentikan gerakannya. Dengan terpaksa aku meminta saudaraku Mahesa Amping lebih lama sedikit di padepokan Panca Agni, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping. Untuk memberikan bimbingan langsung tentang penyesuaian jurus perguruan kami kepada para sisyaku, berkata kembali Ki Arya Sidi. Apa artinya sebuah waktu dan hari bagi seorang pengembara, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Mahesa Amping tersenyum mendengar perkataan Empu Dangka. Semoga tuan rumahnya tidak bosan menanggung dua orang pengembara, berkata Mahesa Amping yang disambut tawa oleh Ki Arya Sidi. Untuk dua orang pengembara seperti kalian, kami akan merasa gembira dapat menahan kalian tidak keluar dari gerbang padepokan ini, berkata Ki Arya Sidi dengan penuh kegembiraan bahwa permintaannya untuk tinggal beberapa hari lebih lama sepertinya dapat dikabulkan. Demikianlah, pada hari itu Mahesa Amping langsung membimbing keempat sisya padepokan Panca Agni dengan beberapa jurus penyesuaian. Ternyata para sisya padepokan Panca Agni adalah orang-orang yang cerdas. Mereka dengan mudah dapat mengikuti bimbingan dari Mahesa Amping. Hanya perlu beberapa pengulangan, kalian akan terbiasa dengan beberapa bagian yang berubah, berkata Mahesa Amping kepada para sisya yang dilihatnya telah dapat melaksanakan bimbingannya. Terima kasih, kami akan berlatih terus, berkata Wayan Dewa Bayu mewakili saudaranya. Bagus, aku melihat kalian sangat berbakat, berkata Mahesa Amping. Demikianlah, Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Arya Sidi hari itu melihat para sisya berlatih dengan penuh semangat. Saatnya aku yang mulai berlatih, berkata Ki Arya Sidi sambil maju beberapa langkah langsung melakukan gerakan jurus perguruannya. Sebagai seorang guru, Ki Arya Sidi terlihat sudah dapat langsung melakukan perubahan penyesuaian sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh Mahesa Amping. Demikianlah. Seharian mereka berada di sanggar padepokan Panca Agni berlatih jurus perguruan mereka yang telah disempurnakan oleh Mahesa Amping. Ketika matahari telah turun mendekati ujung barat lengkung bumi barulah mereka keluar dari sanggar. Semangat Ki Arya Sidi ternyata masih membara, berkata Mahesa Amping ketika mereka duduk di pendapa menghabisi waktu senjanya. Kehadiran kamulah yang telah membangkitkan semangatku, terutama penyempurnaan jurus perguruan kami, berkata Ki Arya Sidi. Melihat kawanku Mahesa Amping yang selalu berbagi, aku jadi iri. Sekarang giliranku yang akan berbagi sedikit ilmu cambukku kepadamu, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Empu Dangka ingin memberikan ilmu cambuk kepadaku, bertanya Mahesa Amping. Cambuk adalah lambang kelembutan, aku melihat sifat dan sikapmu sangat sejiwa dengan lambang cambuk itu sendiri yang kadang lembut, tapi kadang dapat keras menghentak, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Itu pun bila dirimu berkenan, berkata kembali Empu Dangka. Adalah sebuah kehormatan mewarisi ilmu cambuk dari Empu Dangka, terima kasih telah mempercayakannya kepada diri ini, berkata Mahesa Amping. Aku telah mewarisi ilmu cambuk ini kepada orang yang tepat, aku yakin di tanganmu akan berkembang melebihi apa yang telah aku capai, berkata Empu Dangka merasa gembira bahwa Mahesa Amping berkenan menerima tawarannya menurunkan ilmu cambuknya. Empu Dangka terlalu memuji, mudah-mudahan diriku yang bodoh ini dapat menerima pengajaran yang Empu Dangka berikan, berkata Mahesa Amping dengan penuh kerendahan hati. Merasa bodoh, itulah jiwa para penuntut ilmu sejati. Karena ilmu itu sendiri laksana samudra laut yang maha luas, semakin kita minum semakin kita menjadi haus. Semakin kita mendalaminya, semakin banyak yang tidak kita ketahui, berkata Empu Dangka. Ucapan Empu Dangka sebagai pusaka yang akan aku bawa dalam jiwa ini, berkata Mahesa Amping. Besok kita akan mulai berlatih, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Setidaknya hari-hari di padepokan Panca Agni ini menjadi tidak menjemukan, berkata Ki Arya Sidi yang merasa gembira bahwa Empu Dangka dan Mahesa Amping agak lebih lama di padepokannya. Sementara itu tidak terasa rembulan sudah muncul di ujung timur menggelantung di langit meski awan senja masih terang berwarna pucat. Terlihat padang ilalang yang mengelilingi padepokan Panca Agni berayun-ayun merunduk di tiup angin. Dan sang waktu terus berlalu. Langit malam telah menyelimuti padepokan Panca Agni di puncak Bukit Pejeng Gundul itu.
Bersama dengan bergulirnya sang waktu, penguasa malam nampaknya telah bersembunyi di sisi kegelapan bumi lainnya ketika sang fajar datang menjenguk wajah bumi pagi. Suara ayam jago sudah terdengar sayup dari perkampungan yang jauh. Wajah pagi yang bening terlihat semakin cerah dan hangat manakala sang mentari telah muncul utuh bergelantung di ujung lengkung langit sebelah timur. Para penghuni padepokan Panca Agni di pagi itu telah memulai kembali melakukan latihan di dalam sanggar bersama Mahesa Amping dan Empu Dangka. Biarlah aku yang mendampingi para sisya, berkata Ki Arya Sidi yang nampaknya telah memberikan kesempatan kepada Mahesa Amping untuk menerima pengajaran ilmu cambuk dari Empu Dangka. Terima kasih, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi. Terlihat Mahesa Amping dan Empu Dangka mengambil tempat di sudut sanggar. Aku akan memperkenalkan kepadamu tentang wujud serta sifat dari cambuk ini sebagai dasar mengenal ilmu cambuk, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Maka mulailah Empu Dangka menjelaskan beberapa hal mengenai wujud dan sifat dari sebuah cambuk kepada Mahesa Amping yang mendengarnya dengan penuh perhatian. Ternyata Mahesa Amping mempunyai daya tangkap yang cemerlang, dengan singkat telah memahami segala sifat maupun watak dari sebuah senjata cambuk yang disampaikan langsung dari Empu Dangka. Setahap demi setahap Empu Dangka memberikan dasar-dasar menggunakan sebuah senjata cambuk. Perlu waktu 1 bulan ketika aku memberikan pemahaman dasar-dasar jurus cambuk kepada Kertanegara maupun Kebo Arema. Sementara kamu sudah dapat melakukannya dengan begitu sempurna dalam waktu setengah hari, berkata Empu Dangka yang merasa kagum atas kecepatan Mahesa Amping menguasai dasar-dasar jurus ilmu cambuknya. Sementara itu di sisi lain di dalam sanggar itu, para sisya masih terus berlatih. Terlihat juga kemajuan mereka yang membuat gembira Ki Arya Sidi sebagai gurunya. Latihan mereka di dalam sanggar itu akhirnya terhenti ketika sang pelayan tua datang membawa hidangan untuk makan siang. Bila tidak ingat sedang berlatih, pasti ku isi penuh perutku ini, berkata Mahesa Amping sambil memegang paha ayam yang ditanggapi senyum para sisya. Ternyata kita punya perasaan yang sama, berkata Wayan Dewa Bayu sambil manggut-manggut. Jangan khawatir, masih ada makan malam, berkata Ki Arya Sidi. Artinya hari ini masih ada seekor ayam yang akan pasrah menerima takdirnya, berkata Empu Dangka perlahan. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun kembali berlatih. Terlihat para sisya di bawah bimbingan gurunya tengah berlatih jurus perguruan mereka yang telah disempurnakan. Sementara itu Mahesa Amping dengan tekun berlatih dasar-dasar ilmu cambuk di bawah bimbingan Empu Dangka. Jurus ilmu cambuk ini terdiri dari 13 jurus, setiap jurus bercabang 5 bagian dan setiap cabang mempunyai 6 pecahan gerak yang berbeda, berkata Empu Dangka sambil memperagakan setiap jurus, cabang dan pecahan geraknya kepada Mahesa Amping. Kembali Empu Dangka tercengang melihat Mahesa Amping dengan cepat dapat menirukan semua jurus yang diperagakannya, meski masih terlihat kaku. Namun dengan beberapa pengulangan Mahesa Amping dapat melakukannya dengan begitu sempurna. Luar biasa, berkata Empu Dangka seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya bahwa dengan waktu yang begitu singkat Mahesa Amping telah menghafal dan melakukan semua jurus ilmu cambuknya dengan begitu sempurna. Sementara itu hari telah beranjak sore, matahari sudah condong ke barat di atas langit padepokan Panca Agni. Terlihat para sisya tengah beristirahat mengendurkan urat-urat persendian mereka setelah hampir seharian berlatih. Sementara itu Mahesa Amping masih terus berlatih sepertinya tidak merasakan kelelahan apapun. Anak muda ini telah menguasai ilmu pengolahan nafas yang sempurna, mungkin 3 hari 3 malam anak muda ini mampu bertahan dalam pertempuran yang sebenarnya, berkata Empu Dangka dalam hati mengagumi ketahanan tubuh Mahesa Amping. Sambil berlatih, Mahesa Amping melihat para sisya sudah beristirahat. Maka akhirnya Mahesa Amping terlihat menghentikan latihannya. Tidak sedikit pun terlihat kelelahannya. Ilmu pengaturan nafasmu sudah begitu sempurna, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Empu Dangka terlalu memuji, berkata Mahesa Amping merendahkan dirinya. Besok aku akan mencari bahan untuk membuat sebuah cambuk, aku perlu janget khusus dan karah-karah baja pilihan, berkata Empu Dangka. Aku pernah membuat sebuah cambuk dari bahan jerami, berkata Mahesa Amping. Empu Dangka tersenyum mendengar ucapan Mahesa Amping. Akulah yang akan membuatnya khusus untukmu. Cambuk yang kupunya ini dan 2 lagi yang telah dimiliki oleh Kertanegara dan Kebo Arema adalah buah tangan kakekku sendiri Empu Brantas,
berkata Empu Dangka penuh kegembiraan. Memiliki sebuah senjata buatan seorang ahli adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan, berkata Mahesa Amping sambil memandang cambuk milik Empu Dangka yang masih dipegangnya. Aku merasa bangga telah membuat dan menitipkan sebuah cambuk untukmu. Aku yakin di tanganmu ilmu cambukku akan berkembang melebihi tataran yang kumiliki, berkata Empu Dangka. Sudah beberapa kali Empu Dangka memujiku, lama-lama kepalaku bisa membesar, berkata Mahesa Amping. Terlihat Empu Dangka sedikit tersenyum memandang Mahesa Amping. Di dalam hatinya telah timbul kesukaan dan kekaguman atas pemuda yang sederhana itu, dirinya yakin bahwa di dalam diri anak muda ini telah bersembunyi kekayaan dan kekuatan ilmu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Sanggar ini sudah menjadi gelap, berkata Ki Arya Sidi menghampiri Mahesa Amping dan Empu Dangka mengajak mereka bersama keluar dari sanggar. Terlihat mereka bersama telah keluar dari sanggar Padepokan Panca Agni. Ternyata langit di atas padepokan sudah di ujung senja. Di pendapa Padepokan Panca Agni terlihat pelayan tua tengah menyalakan pelita. Kutinggalkan cambukku agar dapat kau pakai untuk berlatih, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping ketika mereka berada di pendapa. Perlu berapa lama untuk membuat sebuah cambuk, bertanya Ki Arya Sidi kepada Empu Dangka. Tergantung bahan yang tersedia. Sementara itu aku perlu waktu yang khusus juga tempat yang khusus pula, berkata Empu Dangka. Aku yakin, selama aku membuat sebuah cambuk, dirimu sudah menguasai sepenuhnya ilmu cambuk, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Aku akan berusaha, berkata Mahesa Amping. Terdengar suara pintu berderit, dan pelayan tua terlihat muncul dari balik pintu itu sambil membawa beberapa hidangan malam. Gurame bakar bumbu merah sangat nikmat untuk hidangan malam, berkata Ki Arya Sidi sambil mempersilahkan kedua tamunya menikmati hidangan yang telah disediakan. Malam ini seekor ayam jago telah luput dari takdirnya, berkata Empu Dangka yang disambut tawa semuanya. Kapanpun, takdir ayam jago masih tetap ada di tangan Kinyoman, berkata Ki Arya Sidi. Pelayan tua itu bernama Kinyoman, bertanya Mahesa Amping. Kinyoman sudah tinggal di padepokan ini ketika aku masih kecil, berkata Ki Arya Sidi bercerita tentang pelayannya yang sangat setia. Sementara itu sang malam telah semakin kelam menyelimuti puncak Bukit Pejeng. Langit malam bertaburan bintang purba menjaga penghuni bumi yang telah tertidur bersama mimpinya. Terkantuk-kantuk sang rembulan bersama cahayanya yang kian pudar berbaring mendekati kaki langit di ujung barat bumi. Akhirnya sang rembulan tergelincir jatuh di balik bumi manakala sang fajar merah datang muncul mengintip di ujung timur bumi. Dan warna awan gelap pun pudar menjadi kuning kemerahan tersinar cahaya mentari yang terus merayap di ujung kaki langit. Langit pagi di atas puncak Bukit Pejeng berhias awan putih bersih. Cahaya matahari pagi telah menerangi Padepokan Panca Agni. Sekelompok burung manyar terlihat terbang melintas. Seekor induk ayam betina di halaman padepokan terdengar memanggil anak-anaknya untuk berebut mengurai seekor cacing tanah yang terjebak di atas tanah kering. Secepatnya aku akan kembali, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi yang mengantarnya sampai di muka regol pintu gerbang Padepokan Panca Agni. Aku tidak sabar melihat sebuah cambuk hasil karya seorang empu, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka yang hanya tersenyum melambaikan tangannya dan membalikkan badannya terus berjalan melangkahkan kakinya. Pandang mata Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi terus mengiringi langkah kaki Empu Dangka yang semakin menjauh yang akhirnya menghilang di ujung jalan tanah yang menurun. Mari kita ke sanggar, para sisya sudah mendahului kita di sana, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping. Ketika Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi masuk ke dalam sanggar, terlihat para sisya tengah berlatih. Mahesa Amping yang melihat para sisya berlatih dengan penuh semangat merasa kagum dan gembira bahwa para sisya telah terlihat semakin berkembang maju, semakin menguasai jurus perguruannya yang telah disempurnakannya. Kulihat mereka sudah semakin menguasai, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi yang terus memperhatikan keempat anak didiknya yang tengah berlatih. Aku menyukai semangat mereka, berkata Ki Arya Sidi. Mereka juga nampaknya sangat berbakat, berkata Mahesa Amping. Namun perhatian Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi terpecah, terlihat seorang lelaki berjubah pendeta telah masuk ke dalam sanggar. Maafkan hamba Tuan, orang itu sudah hamba coba memperingatkannya agar menunggu di pendapa,
tapi orang itu tidak menggubris peringatan hamba, berkata Ki Nyoman pelayan tua yang juga telah masuk langsung memberitahukan tentang kedatangan orang berjubah pendeta itu. Orang itu mengatakan dirinya berasal dari Pura Indrakila, berkata kembali Ki Nyoman kepada Ki Arya Sidi. Rahajeng Semengan, berkata Ki Arya Sidi menahan diri bertutur dan bersikap hormat kepada orang yang baru masuk itu. Ada kepentingan apakah Tuan Pendeta sepagi ini datang ke Padepokan Panca Agni, berkata lagi Ki Arya Sidi kepada orang berjubah pendeta itu yang diketahui lewat Ki Nyoman berasal dari Pura Indrakila. Melihat raut wajahnya orang itu dan rambut di kepala yang sudah berwarna putih semuanya itu dapat dikatakan bahwa umur orang itu sudah tua sekitar 60 tahunan lebih. Rambut yang sudah berwarna putih itu dibiarkan terurai tanpa ikat kepala. Sanggar yang bagus, berkata orang berjubah pendeta itu sepertinya tidak menghiraukan pertanyaan Ki Arya Sudi, bahkan terlihat matanya menyapu seisi ruangan sanggar Padepokan Panca Agni. Sayang penghuninya 4 orang sisya, berkata kembali orang berjubah pendeta. Lebih baik 4 orang sisya tapi sepenuh jiwa menuntut ilmu, daripada 100 sisya tapi setengah jiwa, berkata Ki Arya Sidi yang mulai kurang senang dengan orang yang datang itu. Apa arti menuntut ilmu di tempat yang tidak bermakna, berkata orang itu masih dengan mata tidak memandang ke arah Ki Arya Sidi melainkan masih menyapu pandangannya ke seluruh isi sanggar. Ki Arya Sidi sebenarnya sudah semakin tidak suka, namun masih berusaha mengendalikan dirinya. Sementara itu Mahesa Amping diam-diam memperhatikan orang berjubah pendeta itu. Ada sedikit getaran yang dirasakannya, itu adalah pertanda bahwa orang itu mempunyai tingkat kekuatan batin yang tinggi. Siapakah Tuan Pendeta, agar kami tuan rumah tidak salah menilai orang, berkata Ki Arya Sidi yang masih dapat mengendalikan dirinya. Orang memanggilku sebagai Guru Dewa Bakula, berkata orang itu kepada Ki Arya Sidi. Kali ini pandangannya langsung tertuju langsung kepada Ki Arya Sidi. Bukan main terkejutnya Ki Arya Sidi mendengar orang itu menyebut namanya. Ki Arya Sidi sebagai seorang guru di Padepokan Panca Agni mempunyai pengetahuan dan pergaulan yang luas di Bali Dwipa pernah mendengar nama Guru Dewa Bakula sebagai orang yang berasal dari negeri Hindu. Guru Dewa Bakula didengarnya sebagai seorang yang sakti yang telah menjadi seorang guru pendeta di Pura Indrakila. Guru Dewa Bakula inilah yang menyebabkan para penguasa pura di seluruh Bali Dwipa tidak lagi mengirim para pangerannya ke Padepokan Panca Agni sebagaimana telah dilakukan secara turun-temurun. Saat ini hampir semua para pangeran dari semua pura di Bali Dwipa menjadi sisya di Pura Indrakila. Hanya penguasa dari Pura Pusering Jagat yang masih mempercayai Padepokan Panca Agni ini sebagai tempat membina para pangerannya. Kami sangat tersanjung atas kedatangan Tuan Guru Dewa Bakula di Padepokan Panca Agni, berkata Ki Arya Sidi. Kedatanganku di Padepokan ini hanya sekedar ingin mengetahui setinggi apa ilmu perguruan Panca Agni sehingga pernah menjadi kawah candra di muka bagi para pangeran di seluruh Pura Bali Dwipa, berkata Guru Dewa Bakula kepada Ki Arya Sidi dengan tatapan yang begitu tajam. Tersentak dada Ki Arya Sidi ditatap dengan pandangan mata yang sangat tajam itu. Sebuah tatapan mata yang dilambari tenaga yang tersembunyi. Untungnya di dekat Ki Arya Sidi ada Mahesa Amping yang diam-diam menyentuh tangan Ki Arya Sidi membantunya menyalurkan tenaga murninya menjadi daya kebal di dalam tubuh Ki Arya Sidi tanpa sepengetahuan Ki Arya Sidi tentunya. Apakah ada keuntungan bagi Tuan untuk menilai tinggi rendahnya ilmu perguruan Panca Agni? Bertanya Mahesa Amping kepada Guru Dewa Bakula dengan tatapan yang kuat. Kaget bukan kepalang Guru Dewa Bakula mendapatkan seorang muda di dekat Ki Arya Sidi mempunyai kekuatan mata yang sangat tajam sebagaimana dirinya. Sedikit dadanya terasa tersentak menatap sorot mata pemuda itu. Diam-diam telah melambari dirinya dengan tenaga murni agar rongga dadanya tidak terguncang. Sebenarnya tidak ada keuntungan apapun, hanya sekedar mengetahui sejauh mana tingkat ilmu perguruan Panca Agni, berkata Guru Dewa Bakula yang masih mengalihkan pandangannya ke arah Mahesa Amping. Tuan Pendeta terlalu berkelok-kelok dalam merangkai kata-kata, langsung saja kami maknai perkataan Tuan Pendeta adalah ingin menguji kemampuan kami, berkata Mahesa Amping kepada Guru Dewa Bakula mewakili Ki Arya Sidi. Ternyata kamu pandai menerjemahkan apa yang aku maksudkan, berkata Guru Dewa Bakula kepada Mahesa Amping. Ku terjemahkan lagi lebih pastinya adalah bahwa Tuan Pendeta ingin adu tanding di tempat ini, berkata Mahesa Amping dengan begitu tenang bahkan dengan sedikit senyum.
Aku senang kepadamu yang pandai menerjemahkan ucapanku, aku memang ingin adu tanding di tempat ini, berkata guru Dewa Bakula yang diam-diam mengagumi sikap Mahesa Amping yang tidak berpengaruh atas sorot pandang matanya. Apakah yang Tuan tawarkan kepada kami dari hasil adu tanding itu? Bertanya Mahesa Amping dengan suara yang datar namun dengan sorot mata yang tidak kalah tajamnya menatap langsung guru Dewa Bakula. Kutawarkan seluruh sisyaku di Pura Indrakila bila dapat menandingiku. Sebaliknya serahkan semua sisya di padepokan Panca Agni ini bila ternyata tidak dapat menandingi ilmuku, berkata guru Dewa Bakula dengan suara yang bergema karena dilambari tenaga dalam yang tinggi. Semua yang ada di sanggar itu merasakan rongga dadanya terguncang. 40 sisya sebanding dengan 4 sisya, sebuah penawaran yang menarik, berkata Mahesa Amping sambil tertawa panjang bermaksud meredam daya sentak yang dilontarkan oleh guru Dewa Bakula. Kinyoman yang paling terguncang terlihat masih memegangi dadanya. Sementara 4 orang sisya dan Ki Arya Sidi sudah dapat menguasai dirinya masing-masing. Sementara itu guru Dewa Bakula terlihat terkejut merasakan anak muda di hadapannya telah mampu mengimbangi ilmunya lewat pantulan suara. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ternyata kamu ingin memamerkan diri, berkata guru Dewa Bakula kepada Mahesa Amping. Aku tidak memamerkan diri, hanya sekedar menyampaikan bahwa ilmu yang Tuan Pendeta keluarkan dapat juga dilakukan oleh orang di pasar, berkata Mahesa Amping dengan sedikit senyum. Artinya ilmuku ini pasaran, berkata guru Dewa Bakula dengan mata melotot tidak senang. Terserah Tuan Pendeta mengartikan perkataanku, meski aku tidak bermaksud berkata seperti itu, berkata kembali Mahesa Amping dengan senyum dikulum berhasil membakar amarah guru Dewa Bakula. Rasanya aku ingin merobek mulutmu yang terlalu banyak bicara, berkata guru Dewa Bakula dengan penuh amarah yang terbakar. Sang Hyang Widi telah menciptakan mulut manusia dengan sempurna. Apakah Tuan Pendeta bermaksud untuk merusaknya? Bertanya Mahesa Amping dengan suara yang datar. Aku benar-benar akan merobek mulutmu, berkata guru Dewa Bakula yang sudah tidak dapat mengendalikan lagi perasaannya dan langsung melompat menerjang dengan 2 buah tangan menerkam kepala Mahesa Amping. Sabar Tuan Pendeta, kita belum menyampaikan sebuah kesepakatan, berkata Mahesa Amping sambil bergeser sedikit ke kiri maka terkaman kedua tangan guru Dewa Bakula mengenai tempat kosong. Kesepakatan apa lagi? Berkata guru Dewa Bakula sambil bertolak pinggang. Kesepakatan siapapun yang kalah dalam pertandingan ini akan mengaku murid seumur hidupnya, berkata Mahesa Amping masih dengan senyum dikulum. Akan kujadikan kamu murid yang paling tersiksa sepanjang hidupmu, berkata guru Dewa Bakula penuh kemarahan. Sepertinya Tuan Pendeta sudah membayangkan aku sebagai murid yang terkasih, berkata Mahesa Amping kembali memancing amarah guru Dewa Bakula. Ki Arya Sidi, apakah kamu membiarkan perguruanmu diwakili oleh anak muda bau kencur ini? Bertanya guru Dewa Bakula kepada Ki Arya Sidi bermaksud mengecilkan diri Mahesa Amping. Dia adalah saudaraku, dia punya hak mewakili padepokan Panca Agni, berkata Ki Arya Sidi yang telah mengenal Mahesa Amping sebagai pemuda yang memiliki kemampuan ilmu yang tinggi. Mari kita selesaikan kesepakatan ini di luar sanggar, di tempat yang lebih luas, berkata Mahesa Amping sambil melangkah keluar dari sanggar. Terlihat guru Dewa Bakula mengikutinya dari belakang. Mahesa Amping telah sampai di halaman muka padepokan Panca Agni. Jadi kamu memilih tempat ini, berkata guru Dewa Bakula sambil mendengus geram memandang kepada Mahesa Amping. Aku takut Tuan Pendeta salah sasaran bila kita bertempur di dalam sanggar, berkata Mahesa Amping dengan penuh ketenangan. Sementara itu Ki Arya Sidi dan keempat sisyanya telah tiba juga di halaman muka. Di belakang mereka mengikuti Kinyoman pelayan tua berdiri di tempat yang lebih jauh. Silahkan Tuan Pendeta memulai, kembali Mahesa berkata kepada guru Dewa masih dengan ketenangannya. Melihat sikap yang tenang dari Mahesa Amping telah membakar hati pendeta tua itu. Anak muda ini begitu percaya diri, pasti baru saja menyelesaikan sebuah ilmu yang diakininya tidak terkalahkan, dasar katak dalam tempurung, berkata guru Dewa Bakula dalam hati menggeram. Bukalah matamu lebar-lebar, berkata guru Dewa Bakula sambil menerjang terbang dengan kaki menjulur menghantam dada Mahesa Amping. Kulihat Tuan Pendeta menyerang dengan mata terpejam, berkata Mahesa Amping setelah bergeser menghindari serangan lawan dan melihat guru Dewa Bakula menemui tempat kosong.
Jangan besar kepala, berkata guru Dewa Bakula sambil melayangkan serangan kedua dengan tangan kanannya yang bergerak begitu cepat, lebih cepat dari serangan pertamanya. Untung kepalaku tidak begitu besar, berkata Mahesa Amping yang memiringkan sedikit kepalanya menghindari kepalan tangan guru Dewa Bakula yang hanya merasakan angin pukulannya. Ternyata Mahesa Amping tidak cuma menghindar, sebuah tangannya melesat cepat menghantam ke arah ketiak lawannya. Bukan main kagetnya guru Dewa Bakula. Serangan itu di luar perhitungannya dan siapapun ahli kanuragan tidak akan berpikir ke arah seperti serangan Mahesa Amping. Maka dengan langkah yang terkaget seketika itu juga guru Dewa Bakula melemparkan dirinya ke belakang dengan gerakan kayang. Itulah satu-satunya cara meloloskan diri dari serangan Mahesa Amping yang aneh dan di luar perhitungannya. Sebenarnya, sebelum datang menyatroni Padepokan Panca Agni, guru Dewa Bakula telah banyak mempelajari kelebihan maupun kelemahan dari jurus perguruan Padepokan Panca Agni. Namun kali ini ia terbentur melawan seorang Mahesa Amping yang telah menyempurnakan jurus perguruan Panca Agni. Guru Dewa Bakula menjadi sangsi, apakah yang dipelajari mengenai jurus perguruan Panca Agni bukan dari sumber aslinya. Dengan takjub ia melihat Mahesa Amping mengimbanginya dengan jurus perguruan Padepokan Panca Agni tanpa sedikit pun dilihatnya ada celah kelemahan sebagaimana yang sudah dipelajarinya jauh sebelum berangkat mendatangi Padepokan Panca Agni. Tidak terasa ratusan jurus telah berlalu, guru Dewa Bakula tidak menemui kesempatan sedikit pun menembus pertahanan jurus perguruan Padepokan Panca Agni. Jurus yang dimainkan oleh Mahesa Amping dengan begitu sempurna. Ternyata mereka telah berhasil mengembangkan ilmu mereka, berkata guru Dewa Bakula dalam hati setelah melihat sendiri perubahan yang terjadi dari jurus perguruan Panca Agni sangat berbeda dan berubah tidak lagi sebagaimana yang pernah dilihatnya dari beberapa orang yang pernah menjadi seorang sisya di Padepokan Panca Agni yang selama ini telah disadapnya. Kuingin melihat sejauh mana kekuatan dirimu, berkata guru Dewa Bakula sambil melakukan penyerangan kembali. Kali ini dengan meningkatkan tataran kemampuannya lewat penyaluran tenaga murninya dalam setiap gerakan. Luar biasa serangan itu. Ada semacam angin pukulan hawa panas yang keluar dari setiap serangan guru Dewa Bakula. Dan hawa panas itu terasa mendahului setiap serangan ke arah yang dituju. Bukan Mahesa Amping kalau tidak menyadari apa yang telah terjadi. Maka Mahesa Amping pun diam-diam telah melambari dirinya dengan kekuatan pengimbang. Kekuatan hawa dingin tiba-tiba saja telah menyelimuti seluruh tubuh Mahesa Amping. Kurang ajar, berkata guru Dewa Bakula yang menyadari pengerahan tenaga saktinya berupa pukulan hawa panas menjadi tidak berarti di hadapan Mahesa Amping. Kekuatan ilmunya sepertinya menjadi tawar. Jangan gembira dulu, ilmuku belum sampai puncaknya, berkata guru Dewa Bakula sambil melontarkan kemampuan puncaknya. Guru Dewa Bakula memang telah melepaskan kemampuan puncaknya, maka hawa panas pukulannya telah bertambah semakin membakar. Terlihat rumput-rumput di sekelilingnya menjadi hangus terbakar. Namun ternyata kembali serangan itu menjadi tawar di hadapan Mahesa Amping yang langsung meningkatkan tataran kemampuannya pula. Sebenarnya tataran kemampuan Mahesa Amping masih belum tuntas pada puncaknya. Anak muda itu masih saja sekedar mengimbangi kekuatan lawan. Biarlah lawanku ini mengumbar seluruh ilmu simpanannya, berkata Mahesa Amping dalam hati. Sementara itu guru Dewa Bakula menjadi sangat penasaran menyaksikan kemampuan anak muda lawannya yang telah mampu menawarkan pukulan angin panasnya yang membakar dan dilontarkan dengan kemampuan tataran puncaknya. Anak gila, berkata guru Dewa Bakula melenting menjauh menghindari serangan Mahesa Amping yang nyaris mengenai dadanya. Mahesa Amping tidak memburunya, membiarkan guru Dewa Bakula siap melakukan serangan berikutnya. Ternyata guru Dewa Bakula tidak melakukan serangan kembali. Terlihat tangannya bersedekap di atas dadanya. Sementara bibirnya terlihat seperti komat kamit membaca mantera. Mahesa Amping menjadi siaga, mempersiapkan dirinya menghadapi serangan dari guru Dewa Bakula yang mungkin akan melepaskan ilmu simpanan yang lain. Ternyata dugaan Mahesa Amping benar adanya. Entah dari mana datangnya suara mendesis dari sekitar halaman muka Padepokan Panca Agni. Ular, berteriak Kinyoman yang melihat banyak gerakan di atas tanah halaman Padepokan Panca Agni. Ternyata yang dilihat oleh Kinyoman bukan hayalan mata, ratusan ular kobra hitam tengah menjalar di halaman Padepokan Panca Agni. Aneh memang bahwa ratusan ular itu sepertinya telah dikerahkan pikirannya menuju satu titik tempat.
Dan satu titik tempat itu adalah di mana Mahesa Amping berdiri. Sekali lagi bukan Mahesa Amping bila saja menjadi ciut melihat ratusan ular kobra hitam mendatanginya. Anak muda ini sudah menempa dirinya dengan berbagai tempaan. Anak muda ini sudah berhasil menguasai berbagai ilmu. Di dalam dirinya sepertinya telah mengendap puncak kemampuan berbagai ilmu yang jarang sekali dimiliki oleh sembarang orang. Terlihat Mahesa Amping telah melakukan sikap diri yang sama sebagaimana dilakukan oleh Guru Dewa Bakula. Terlihat tangannya juga bersedekap di atas dadanya. Mahesa Amping memang tengah memusatkan segala pikiran dan hatinya, menyerahkan kepasrahan jiwa raga dan sukmanya kepada Sang Hyang Widi yang mempunyai segala keagungan dan kekuatan. Tidak ada daya dan upaya selain dirimu wahai Gusti yang Maha Agung, berkata Mahesa Amping yang telah mencurahkan segenap hatinya menembus alam ketidakterbatasan. Mahesa Amping dan Guru Dewa Bakula telah melakukan hal yang sama. Sama-sama telah mengerahkan penguasaan dirinya masuk dalam kekuatan alam tak terbatas. Pertempuran kali ini bukan lagi adu pukul kekuatan, tapi pertempuran yang sedang berlangsung adalah pertempuran kekuatan batin tingkat tinggi. Ternyata Mahesa Amping telah berhasil menembus alam tak terbatas di atas lingkaran kekuasaan batin Guru Dewa Bakula. Mahesa Amping telah berhasil menguasai segala kendali alam pikiran. Kekuatan telah berpihak dalam diri Mahesa Amping. Terlihat ratusan ular kobra hitam telah berubah arah menuju titik yang lain. Dan titik itu adalah tempat di mana Guru Dewa Bakula berdiri. Ular gila, berteriak Guru Dewa Bakula sambil mengibaskan kedua tangannya. Begitu menakjubkan angin pukulan yang keluar dari kedua tangan Guru Dewa Bakula. Sebuah badai hawa panas menyebar dan menghanguskan ratusan kobra hitam yang langsung mati kering tak bergerak. Ki Arya Sidi dan keempat sisyanya terlihat bergerak cepat menjauh menghindari dirinya dari hawa panas meski sudah ada dalam jarak yang cukup jauh. Ternyata Tuan Pendeta tidak menyukai ular, berkata Mahesa Amping tersenyum kepada Guru Dewa Bakula yang baru saja terlepas dari serangan ratusan ular kobra hitam. Baru kali ini kutemui seorang yang dapat mengungguli ilmu Aji Megananda yang kumiliki, berkata Guru Dewa Bakula yang baru menyadari siapa lawan di hadapannya. Silahkan Tuan Pendeta mengeluarkan ilmu simpanan yang lain, mudah-mudahan aku dapat melayaninya, berkata Mahesa Amping sambil bersiap diri namun masih bersikap sebagai orang yang tidak jumawa di hadapan lawannya setelah berhasil keluar dari serangan ratusan ular kobra hitam yang dikendalikan oleh kekuatan ilmu Aji Megananda milik Guru Dewa Bakula. Bersiaplah melayani permainanku yang lain, berkata Guru Dewa Bakula sambil menghentakkan kaki kanannya di atas tanah. Boom! Terdengar suara berdegum keras ketika kaki Guru Dewa Bakula menghentak bumi. Akibatnya pun sangat luar biasa. Tanah di hadapan Mahesa Amping sepertinya runtuh membentuk sebuah jurang yang dalam dan terus berguguran maju mengikis setiap jengkal tanah hingga akhirnya telah sampai di atas bumi tempat Mahesa Amping berpijak. Terdengar tawa Guru Dewa Bakula menggelegar bergema dari berbagai penjuru melihat apa yang telah diperbuatnya atas diri Mahesa Amping. Namun tiba-tiba saja tawanya berhenti berubah dengan pandangan terkesima tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata Guru Dewa Bakula melihat Mahesa Amping tidak berpengaruh apapun, dirinya terlihat seakan masih berdiri sambil bertolak pinggang di atas lubang jurang yang menganga dalam. Ilmu sihirmu tidak akan berpengaruh apapun terhadapku, berkata Mahesa Amping sambil bertolak pinggang dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ternyata bumi yang berguguran runtuh membentuk sebuah jurang yang dalam adalah sebuah bayangan semu. Bukan main marahnya Guru Dewa Bakula menyaksikan permainannya tidak berpengaruh pada diri Mahesa Amping. Namun kemarahan Guru Dewa Bakula harus disingkirkan dulu, karena ada yang penting daripada itu yaitu manakala di hadapannya Mahesa Amping telah menjadi tiga orang yang sama bentuk sama rupa tengah mengepungnya. Ilmu Aji Kawah Ari-Ari, berkata tidak sengaja keluar dari bibir Guru Dewa Bakula. Kami bukan bayangan semu, kami adalah bayangan sejati, berkata ketiga orang Mahesa Amping secara bersamaan. Guru Dewa Bakula menyangka bahwa pasti cuma satu Mahesa Amping yang asli. Ternyata persangkaan Guru Dewa Bakula salah. Tiga orang Mahesa Amping menghentakkan sinar dari sorot matanya masing-masing. Dar! Terdengar suara benturan keras berasal dari kurang lebih satu jengkal dari depan dan kanan kiri kaki Guru Dewa Bakula bersumber dari hentakan sorot mata tiga sosok tubuh Mahesa Amping.
3 buah lubang kecil itu bukan bayangan semu, silahkan diperiksa, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum. Guru Dewa Bakula langsung memeriksa 3 buah bongkahan tanah dan rumput yang terangkat akibat dari hentakan sinar sorot matanya. Gila, berkata Guru Dewa Bakula yang telah memeriksa 3 bongkahan tanah yang ternyata semuanya adalah asli, bukan bayangan semu sebagaimana yang disangka sebelumnya. Aku dapat berbuat lebih keras lagi, berkata salah seorang Mahesa Amping kepada Guru Dewa Bakula. Dar. Benar adanya. Tiba-tiba saja terdengar suara keras menghantam sebuah batu sebesar kepala kerbau yang tidak jauh dari tempat Guru Dewa Bakula berdiri. Terlihat batu itu hancur luluh berhamburan menjadi sebuah tepung yang sangat halus. Ternyata itu semua akibat sebuah hentakan yang dahsyat lewat kekuatan sorot mata salah seorang Mahesa Amping. Tuan Pendeta, dapatkah Tuan melayani kami bertiga, berkata Mahesa Amping yang telah kembali menjadi satu sosok tubuh. Merinding bulu roma Guru Dewa Bakula melihat apa yang terjadi. Anak muda, kali ini kuakui bahwa kamu memang pantas menjadi lawan tandingku, berkata Guru Dewa Bakula sambil merangkapkan kedua tangannya di atas dadanya. Terlihat sebuah asap tipis keluar dari ubun-ubun Guru Dewa Bakula. Sang Buddha meninggalkan istana, berkata Guru Dewa Bakula dengan suara berdesis seperti berkata kepada dirinya sendiri. Setelah berkata tiba-tiba saja Guru Dewa Bakula tidak terlihat lagi sosoknya, seperti menghilang di telan bumi. Mahesa Amping langsung meningkatkan kewaspadaannya, meluluhkan segenap panca indranya ke dalam kekuatan panca indra batin. Untunglah Mahesa Amping telah menguatkan panca indra batinnya, karena tiba-tiba saja dirasakannya ada sebuah seleret cahaya merah mengarah punggung belakangnya. Dengan cepat Mahesa Amping melenting ke samping. Belum sempat kaki Mahesa Amping berpijak di tanah, kembali sebuah serangan seleret cahaya merah meluncur mengarah kepadanya. Maka jalan satu-satunya adalah menjatuhkan dirinya bergelinding di tanah. Terdengar suara tawa membahana dari segala penjuru, suara tawa kegembiraan dari Guru Dewa Bakula yang merasa kali ini dapat mengalahkan lawannya. Ki Arya Sidi, Ki Nyoman dan keempat sisya padepokan Panca Agni terlihat mencemaskan keadaan Mahesa Amping. Mahesa Amping yang tengah dicemaskan itu telah dengan cepat sudah berdiri tegak kembali. Langsung Mahesa Amping menghentakkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Kabut datang mengiringi perjalanan Sang Buddha, berkata Mahesa Amping dengan suara lirih sepertinya berkata kepada dirinya sendiri. Terperanjat Guru Dewa Bakula melihat apa yang terjadi, tiba-tiba saja kabut turun menutupi halaman muka padepokan Panca Agni. Siapapun yang ada di dalamnya tidak lagi dapat melihat apapun, batas pandang benar-benar telah tertutup oleh kabut yang tiba-tiba turun menutupi segenap sisi halaman padepokan Panca Agni. Tuan Pendeta, aku dapat melihat di mana Tuan berdiri, namun Tuan Pendeta tidak dapat melihat di mana keberadaanku, berkata Mahesa Amping dengan suara yang terdengar dari berbagai arah penjuru mata angin. Pantas anak muda ini begitu percaya diri, entah apalagi yang dapat dilakukan dari perbendaharaan ilmunya yang lain, berkata Guru Dewa Bakula yang diam-diam mengagumi kesaktian Mahesa Amping seorang muda yang telah mempunyai banyak kemampuan. Kembali terbayang sebuah batu yang hancur luluh berhamburan menjadi tepung halus. Terima kasih untuk tidak meluluhkan tubuh tuaku ini menjadi sebuah tepung halus, berkata Guru Dewa Bakula yang telah menyadari bahwa bila diinginkan sudah lama Mahesa Amping dapat mengalahkannya. Setelah mendengar perkataan dari Guru Dewa Bakula, dengan perlahan Mahesa Amping telah melepas kekuatan yang memancar dari dalam dirinya. Kabut pun terlihat semakin menipis dan perlahan menghilang seperti terhembus angin. Batas pandang di halaman muka padepokan Panca Agni telah kembali normal sebagaimana semula. Ternyata jarak antara Guru Dewa Bakula dan Mahesa Amping hanya berjarak 10 langkah. Terlihat Mahesa Amping tengah berdiri tegak dengan wajah penuh senyum. Siapakah namamu anak muda? Bertanya Guru Dewa Bakula kepada Mahesa Amping, seorang anak muda yang telah diakuinya mempunyai kemampuan yang lebih tinggi. Namaku Mahesa Amping, berkata Mahesa Amping kepada Guru Dewa Bakula. Nama yang baik, aku mengakui kekalahanku atas dirimu, berkata Guru Dewa Bakula. Ki Arya Sidi yang mendengar perkataan Guru Dewa Bakula menarik nafas dalam-dalam merasakan kecemasannya selama dalam pertempuran itu telah hilang berganti dengan perasaan gembira bahwa Mahesa Amping yang mewakili perguruannya telah memenangkan pertandingannya. Bagaimana dengan kesepakatan kita? Bertanya kembali Mahesa Amping kepada Guru Dewa Bakula.
Ucapan seorang lelaki tidak dapat ditarik ulur, mulai hari ini seluruh sisya yang ada di Pura Indrakila kuserahkan kepadamu. Dan sejak hari ini dirimu adalah guru tunggal di Pura Indrakala, berkata Guru Dewa Bakula kepada Mahesa Amping. Sekejap Mahesa Amping tertegun. Awalnya ia hanya mewakili perguruan Panca Amping dan tidak terpikir apapun tentang dirinya yang akan menjadi seorang guru tunggal di Pura Indrakila. Namun Mahesa Amping telah mempunyai pandangan yang luas. Telah diketahui bahwa hampir seluruh pangeran dari berbagai pura di Balidwipa telah menjadi sisya di Pura Indrakila. Kehadiranku di Pura Indrakala dapat membantu rencana Singasari menaklukkan kekuasaan Balidwipa ini, berkata Mahesa Amping berpikir dalam hati. Aku menerima kesepakatan itu, nantikan diriku bulan purnama yang akan datang di Pura Indrakila. Sejak ini sebutan guru di depan namaku sudah kuhapus, aku Dewa Bakula menanti kehadiranmu di Pura Indrakala, berkata Dewa Bakula kepada Mahesa Amping. Berbahagialah dirimu yang mempunyai seorang saudara sebagaimana pemuda ini, berkata Dewa Bakula kepada Ki Arya Sidi Menjura penuh hormat. Mohon maaf bila kehadiranku telah mengganggu kenyamanan yang ada di padepokan Panca Agni ini, berkata kembali Dewa Bakula sambil mohon untuk pamit diri. Semoga kesejahteraan dan keselamat selalu menyertai Tuan Pendeta, berkata Mahesa Amping melepas kepergian Dewa Bakula. Aku nantikan kehadiranmu di Pura Indrakila, berkata Dewa Bakula sambil melambaikan tangannya yang telah melangkah menuju pintu regol halaman padepokan Panca Agni. Dewa Bakula akhirnya telah tidak terlihat lagi terhalang pagar batu di sisi kiri padepokan Panca Agni. Sementara itu matahari telah bergeser dari puncaknya. Cahayanya tidak lagi sekeras sebelumnya. Awan putih bergerumbul bergumpalan mengisi seluruh lengkung langit di atas padepokan Panca Agni. Mari kita ke pendapa menunggu Ki Nyoman menyiapkan makan siang untuk kita, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping yang dibanggakannya itu yang telah banyak membantunya selama ini. Mulai dari pertolongannya melawan Raja Leak di tengah hutan beberapa hari yang lalu, berlanjut dengan kemurahan hati Mahesa Amping telah menjadikan ilmu perguruannya meningkat jauh lebih sempurna dari sebelumnya. Dan terakhir bahwa anak Mad itu telah mewakili perguruannya mengalahkan seorang guru pendeta dari Pura Indrakila. Terlihat Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi beriringan menuju anak tangga pendapa. Sementara itu keempat orang sisya telah pamit sebelumnya kepada Ki Arya Sidi mohon diri untuk kembali ke sanggarnya. Masaknya terburu-buru, mudah-mudahan bumbunya tidak ada yang ketinggalan, berkata Ki Nyoman yang datang membawa beberapa hidangan makan siangnya. Terima kasih Ki Nyoman, lauk yang paling nikmat adalah rasa lapar, berkata Mahesa Amping kepada Ki Nyoman yang membalasnya dengan penuh senyum dan langsung menghilang di balik pintu yang dirapatkannya kembali. Silahkan dinikmati, berkata Ki Arya Sidi mempersilahkan Mahesa Amping untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Demikianlah Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi tengah menikmati makan siangnya. Terdengar suara burung ramai berlompatan di ranting pohon beringin besar yang ada di sebelah kanan halaman padepokan Panca Agni. Siang itu langit berawan cerah, sinar mentari terus menjauh dengan sinarnya yang semakin melembut. Di pendapa padepokan Panca Agni terlihat Mahesa Amping dan Ki Arya Sidi masih asyik bercakap-cakap. Banyak sekali kecocokan di antara keduanya seakan-akan apapun yang dibicarakan selalu menjadi suatu yang menarik. Mungkin aku minta bantuan Ki Arya Sidi, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi. Bantuan apa yang bisa aku lakukan, bertanya Ki Arya Sidi belum menangkap kemana arah pembicaraan Mahesa Amping. Aku telah berjanji bahwa purnama akan datang akan berada di Pura Indrakala, berkata Mahesa Amping. Adakah hubungannya dengan diriku? Bertanya kembali Ki Arya Sidi. Hubungannya sangat erat sekali, berkata kembali Mahesa Amping membuat Ki Arya Sidi semakin tidak mengerti. Pertama kuanggap ilmu jurus perguruan sudah cukup baik dan sempurna, berkata Mahesa Amping. Kedua aku tidak lama di Balidwipa ini, berkata kembali Mahesa Amping sambil menatap Ki Arya Sidi dengan senyum penuh arti. Aku masih belum dapat menangkap kemana arah pembicaraanmu, berkata Ki Arya Sidi yang masih juga belum dapat menangkap maksud arah pembicaraan dari Mahesa Amping. Aku ingin menyerahkan semua sisya di Pura Indraloka kepada Ki Arya Sidi, berkata Mahesa Amping langsung membuat Ki Arya Sidi terbelalak tidak percaya. Apakah itu tidak melanggar perjanjian kesepakatan? Bertanya Ki Arya Sidi agak meragukannya. Kita tidak melanggar perjanjian. Aku telah mewakili pertempurannya,
Sekarang Ki Arya Sidilah yang mewakili diriku menjadi guru para sisya di Pura Indrakila, berkata Mahesa Amping, tapi aku masih perlu kamu mendampingiku, berkata Ki Arya Sidi. Aku akan selalu di sampingmu selama dapat kulakukan, berkata Mahesa Amping membesarkan hati Ki Arya Sidi. Baiklah aku bersedia, berkata Ki Arya Sidi menyanggupi permintaan Mahesa Amping. Demikianlah mereka berdua begitu asyiknya merancang rencana mereka di Pura Indrakila. Mari kita melihat para sisya berlatih, berkata Ki Arya Sidi mengajak Mahesa Amping ke sanggar untuk melihat para sisya yang tengah berlatih. Ketika mereka masuk ke dalam sanggar, mereka masih melihat keempat sisya Padepokan Panca Agni berlatih dengan penuh semangat. Aku melihat mereka maju dengan sangat pesatnya, berkata Ki Arya Sidi yang penuh gembira melihat para sisyanya berlatih dengan semangat dan semakin berkembang. Jangan lupa agar kalian juga melatih ketahanan dan keterampilan diri. Kulihat alat latihan di sini sudah lebih dari cukup untuk dipergunakan, berkata Mahesa Amping memberikan sedikit masukan dan pengarahan kepada para sisya. Terima kasih Paman Guru, bimbingannya akan aku perhatikan dan laksanakan, berkata Ketut Dewa Akesa seorang sisya yang paling muda di Padepokan Panca Agni. Mahesa Amping tersenyum mendengar namanya dipanggil sebagai Paman Guru oleh para sisya di Padepokan Panca Agni. Paman gurumu memang masih muda, tapi di tangannya kalian akan maju lebih pesat lagi, berkata Ki Arya Sidi yang dapat mengerti keengganan Mahesa Amping dirinya dipanggil sebagai Paman Guru. Hari ini aku dipanggil dengan sebutan Paman Guru, purnama depan aku akan dipanggil sebagai Maha Guru, berbisik Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi yang disambut gelak tawa dan senyum berkepanjangan oleh Ki Arya Sidi. Seiring perjalanan waktu, mentari di atas Padepokan Panca Agni telah bergelantung di ujung langit barat. Sinarnya sudah semakin redup. Dan tanah datar bumi telah berwarna bening senja. Padang ilalang yang luas di atas puncak Bukit Pejeng melenggut tertiup angin. Langit senja yang bening pun lambat laun semakin memudar seiring hilangnya sang mentari yang tergelincir di ujung bibir bumi. Layar besar panggung tanah datar bumi telah berlatar kesunyian langit buram di ujung senja menjelang malam. Terlihat puluhan kalong beterbangan keluar dari sarangnya di atas padang ilalang yang luas di puncak Bukit Pejeng dan terus terbang menghilang di balik bukit. Terdengar suara ayam jago sayup-sayup dari sebuah perkampungan di bawah bukit. Empu Dangka masih juga belum kembali, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping di atas pendapa Padepokan Panca Agni. Mungkin perlu waktu yang cukup untuk membuat sebuah cambuk yang bernilai ulung, berkata Mahesa Amping kepada Ki Arya Sidi yang tengah memandang pintu regol halaman muka Padepokan Panca Agni berharap Empu Dangka akan muncul di sana. Semoga tidak ada aral apapun atas dirinya, berkata Ki Arya Sidi kepada Mahesa Amping. Terdengar suara pintu berderit, terlihat Ki Nyoman muncul dari balik pintu itu sambil membawa pelita yang telah ditambahkan minyak jaraknya. Bersambung ke bab 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.